Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan tentang manajemen risiko pasar. Sebelum kami masuk ke pokok pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Dimulai dengan saya sendiri, Maria Rosari, dan di samping kanan saya, Arjuna Ranji Maulana Yoga, dan di samping kiri saya, Kartini Nestilonda, Mukmina Nurasri, Erni Kartini, Tiana Armayunita. Risiko pasar yang pertama manajemen risk. Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Manajemen risiko yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, mampu memberikan arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian finansial. Adapun tahapan-tahapan dari manajemen risiko, yang pertama identifikasi risiko, yang kedua mengidentifikasikan bentuk-bentuk risiko, yang ketiga menempatkan ukuran-ukuran risiko, yang keempat menganalisis setiap alternatif, yang kelima melaksanakan alternatif yang telah dipilih, dan yang keenam melakukan evaluasi terhadap alternatif yang telah dipilih sebelumnya. Adapun siklus dari suku bunga Bank Acuan Indonesia. Yang pertama dimulai dari tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang tidak digunakan untuk melakukan konsumsi. Atau dengan kata lain, selisih antara pendapatan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tabungan masyarakat akan disetorkan ke Bank Indonesia. Di Bank Indonesia, tabungan masyarakat ini akan dibuat suku bunga acuannya. Suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate akan berubah setiap 3 bulan sekali dengan memperhatikan situasi makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Siklus dari perubahan tingkat suku bunga. Yang pertama itu manajemen risiko, kemudian lindung nilai. Di dalam lindung nilai ini terdiri dari kontrak forward, kontrak future, suku bunga swap, dan opsi. Selanjutnya, siklus ini akan kembali lagi seperti semula. Yang pertama, interest rate risk. Yang kedua, commodity position risk atau resiko perubahan nilai komoditi. Yang ketiga, equity position risk atau resiko perubahan kekayaan. Yang keempat, political risk. Yang pertama, interest rate risk. Yang kedua, commodity position risk atau resiko perubahan nilai komoditi. Yang ketiga, equity position risk atau resiko perubahan kekayaan. Yang keempat, political risk. Beberapa faktor yang menyebabkan perbankan mengalami PER. Yang pertama, masih lemahnya independensi perbankan dalam permasalahan PER, baik secara finansial maupun non-finansial. Yang kedua, lemahnya perangkat dan aturan penyebab dalam konsep risk management banking. Yang ketiga, masih saja terjadi pemberian kredit dalam bentuk mata uang asing, tapi kurang memiliki dasar analisis yang kuat. Yang keempat, penerimaan deposito dalam mata uang asing. Yang kelima, masih ada saja perlakuan khusus pada nasabah tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi gejolak harga di pasar. Yang pertama, faktor fundamental ekonomi. Yang kedua, adanya peristiwa besar ekonomi maupun politik. Yang ketiga, campur tangan pengangkung kebijakan. Yang keempat, perimbangan kekuatan pemerintah dan penawaran. Yang kelima, likuiditas pasar. Resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh pada perusahaan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi suku bunga domestik suatu negara. Yang pertama, kondisi ekonomi global. Yang kedua, stabilitas ekonomi dalam negeri. Dan yang ketiga, stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri. Resiko perubahan suku bunga dan permintaan uang. Jika suatu bunga, maka publik akan membelanjakan dananya untuk membeli aset yang menguntungkan. Jika suku bunga turun, publik akan mengambil dananya
di bank dan diinvestasikan untuk usaha. Jika suku bunga naik, maka publik cenderung menyiapkan uangnya di bank karena aman. Dari segi pemerintah, menaikkan suku bunga kredit adalah sebagai antisipasi kredit macet. Resiko cartrid adalah bentuk perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara meminjam dana dari suatu negara yang memiliki tingkat suku bunga rendah dan selanjutnya membawa dana tersebut untuk ditanamkan pada negara yang memiliki tingkat suku bunga tinggi. Manajemen resiko pada suku bunga obligasi itu ada 3 macam. Yang pertama, jika kondisi suku bunga obligasi stabil, masyarakat cenderung memilih obligasi. Yang kedua, penerimaan bunganya tetap. Yang ketiga, pemilik obligasi biasanya memiliki uang lebih dan menginginkan keamanan berinvestasi. Lalu, perubahan suku bunga bisa menyebabkan perusahaan menghadapi 2 tipe resiko. Yang pertama, risiko perubahan pendapatan. Pendapatan bersih atau hasil investasi dikurangi biaya. Berubah yaitu berkurang dari yang diharapkan. Yang kedua, risiko perubahan nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah karena lebih kecil atau turun nilainya. Pada suku bunga dan saham. Pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar mengalami penurunan, maka investor cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito. Pada saat kondisi pasar saham sedang menghangat, maka akan terjadi kebalikan dari hal di atas dengan alasan keuntungan bermain saham lebih tinggi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Semakin lama jangka waktu obligasi, semakin tinggi bunganya. Konsep nilai waktu uang adanya inflasi atau market risk. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Pengertian risiko pasar adalah kerugian pasar posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi derivatif akibat perubahan keseluruhan pada kondisi pasar. Resiko ini dapat bersumber dari trading book maupun banking book bank. Bentuk resiko pasar yaitu ada 2 macam. Yang pertama, general market risk atau resiko pasar secara umum. Yang kedua, specific market risk atau resiko pasar secara spesifik atau khusus. General market risk. Risiko valuta asing. Risiko valuta asing merupakan bagian dari pasar uang. Risiko valuta asing atau falas ini berangkat dari diterapkannya sistem floating exchange rate system pada tahun 1970-an. Pada pasar falas ini dapat dikategorikan 2 tipe mata uang. Yang pertama, mata uang keras. Yang kedua, mata uang lembut. Risiko pasar umum ada 4 kategori. Yang pertama, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas berasal dari posisi trading book dan posisi banking book. Sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi trading book. Yang kedua, risiko suku bunga, risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Yang ketiga, nilai tukar, risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan nilai tukar valuta asing dan perubahan harga emas. Yang keempat, risiko komoditas, risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan harga komoditas. Beberapa sumber risiko pasar. Yang pertama, strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Yang kedua, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Yang kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. 2 parameter yang digunakan yaitu 1. Exposure interest rate in banking book atau IRRBB berdasarkan gap report atau perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Yang kedua, unrealized loss surat berharga dibandingkan dengan modal. Yang ketiga, ada volume dan komposisi portofolio. Parameter yang digunakan 1. Rasio aset trading, derivatif, dan fair value option dengan total aset.
2. Rasio kewajiban trading, derivatif, dan fair value option dengan total kewajiban. Yang ketiga, rasio total struktur produk dengan total aset. Yang keempat, rasio potensi keuntungan atau kerugian dari aset trading, derivatif, dan fair value option dengan pendapatan operasional. 5. Rasio total derivatif dengan total aset. 6. Rasio posisi devisa neto dengan total modal. 7. Rasio ekuilitas kategori available for sale dengan total modal. 8. Rasio aset keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun dengan kewajiban keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun. Adapun penerapan manajemen risiko pasar, yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisariat, persiapan limit. 2. Kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen di pasar. 4. Sistem pengendalian internal. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Atas waktu dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih.